Halo, perkenalkan nama saya Damianita Lingga. Saya merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Seni Musik di Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menciptakan apresiasi kepada anak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu apresiasi. Apresiasi merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh guru di kelas. Kegiatan ini seringkali diabaikan oleh guru-guru sehingga pada saat belajar, siswa sama sekali tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Memang menyiapkan sebuah apresiasi yang menarik itu susah, dan saya pun tidak serta-merta tiap pertemuan membuat apresiasi yang menarik. Tapi setidaknya kita perlahan-lahan bisa meminimalisir dalam satu semester, mencoba membuat hal yang baru dan menarik, membuat siswa itu tertarik terhadap pelajaran kita. Saat apresiasi, guru harus bisa membangun sebuah awal pencarian ilmu pengetahuan dari pengalaman siswa, lalu setelah itu digiring dengan beberapa materi pelajaran yang bersifat konsep. Memang hal ini sulit dan butuh banyak wawasan, persiapan, dan diskusi antara sesama guru. Saya mengamati beberapa guru, kebanyakan termasuk saya, sering ketika masuk kelas melakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama, masuk, menyapa siswa, mengabsen, lalu memberikan instruksi seperti, ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bla 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 bla. Tetapi metode di atas adalah sangat klasik, dan saat saya sekolah pun sering dilakukan oleh beberapa guru-guru yang saya temuin waktu saya masih duduk di bangku sekolah. Ada beberapa teknik saat kita masuk ke kelas pertama kali, yaitu yang pertama, checking knowledge. Teknik ini adalah aktivitas mengecek pemahaman siswa terkait mata pelajaran pada materi sebelumnya. Guru mencoba melihat pemahaman terutama pada anak dengan kemampuan di bawah rata-rata. Jika anak lambat menjawab, maka ia bisa dibilang belum paham, namun bisa dibilang cepat menjawab, maka ia bisa dikatakan sudah paham. Yang kedua, introduce ide. Ini merupakan kegiatan membangun ide atau masalah di awal pembelajaran. Saya akan memberikan contoh pada pelajaran sosiologi. Pada kompetensi dasar cara menyelesaikan konflik, guru dan siswa menciptakan konflik di kelas. Guru bisa membuat skenario di antara siswa. Setelah mengamati pertengkaran tersebut, lalu guru kembali memberikan materi pelajaran tentang penyelesaian konflik tersebut. Yang ketiga, analogi. Teknik ini adalah mengaitkan sebuah fakta dengan materi yang ada di dalam kelas. Hal yang pertama biasa dilakukan adalah mempelajari proyeksi peta. Contoh, misalnya saya membawa properti berupa jeruk. Siswa tentu akan penasaran mengapa guru membawa jeruk padahal yang dipelajari adalah peta. Lalu saya mencoba mengupas jeruk atau siswa diminta mengupasnya, dan dari sanalah konsep proyeksi dimulai. Setelah beres, ya jeruk bisa dibagikan ke anak-anak. Itulah beberapa contoh teknik apresiasi di kelas yang membangkitkan minat belajar siswa. Tentu Anda bisa memodifikasikan sendiri cara-cara tersebut agar lebih disukai anak-anak atau lebih canggih kembali. Kehidupan sosial di masyarakat tidak selalu sama, tetapi ada juga perbedaannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari aspek tingkat usia, pekerjaan, jabatan, tingkat kejayaan, pendidikan, sosiologis, geografis, profesi, dan sebagainya. Dalam sertifikasi sosial yang demikian, itulah anak didik hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sikap, perilaku, dan pandangan hidup anak dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuknya. Pengetahuan yang anak miliki sesuai dengan apa yang didapat dari lingkungan kehidupannya sebelum masuk sekolah. Anak didik yang terbiasa hidup di kota tentu lebih maju dan lebih luas pengetahuannya daripada anak-anak yang tinggal di desa. Karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih cepat menyebar di masyarakat perkotaan daripada masyarakat perdesaan. Kehidupan di dalam perkotaan dan di dalam pedesaan yang diperbandingkan tersebut adalah dua sisi kehidupan yang berlainan yang dapat melahirkan karakteristik anak yang berbeda pula. Hal itu pula yang menyebabkan perbedaan latar belakang kehidupan sosial anak.
Latar belakang sosial anak penting untuk diketahui oleh guru-guru. Sebab dengan mengetahui dari mana anak berasal dapat membantu guru untuk memahami jiwa anak. Pengalaman apa yang dimiliki anak-anak adalah hal yang sangat membantu untuk memancing perhatian anak. Anak biasanya senang membicarakan hal-hal yang menjadi kesenangan mereka. Dalam mengajar, pada saat yang tepat, guru dapat memanfaatkan hal-hal yang menjadi kesenangan anak untuk diselipkan dalam melengkapi isi dari bahan pelajaran yang akan disampaikan.